Selamat siang teman-teman, kembali sama Kanata. Di sini kita akan belajar materi persamaan kuadrat, materi SMP kelas 9 ya. Nah, hal yang pertama kita pelajarin adalah bentuk umum dari persamaan kuadratnya sendiri. Lalu, menentukan persamaan kuadrat, lanjut ke jenis persamaan kuadrat, kemudian operasi persamaan kuadrat, dan terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, namun karena video ini waktunya terbatas, jadi kemungkinan kita akan belajar sampai menentukan persamaan kuadrat. Oke, Oke, lanjut. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadratnya sendiri adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi, yang di depan x kuadrat ini kita sebut dengan a. Yang depan x kita sebut dengan b. Dan yang nggak ada variabel x-nya kita sebut dengan C. Oke, kita sepakat ya. Nah, lanjut. Di sini ada A sama dengan coret 0. Apa ini kira-kira? Ini itu artinya tidak boleh. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti A ini harus lebih dari 0. Kenapa harus lebih dari 0? Karena kalau misalkan A-nya sama dengan 0, berarti nggak ada dong X kuadratnya. Ya kan? Oke. Jadi, A-nya itu harus lebih dari 0. Berapa? Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Contohnya, misalkan di sini 2x gitu ya, 2x kuadrat plus 2x minus 4 misalkan, sama dengan 0. Oke, oke, pelan-pelan. Jadi di depan x kuadrat ini apa? A kan? Sekarang di contoh ini, yang di depan x kuadrat ini angka berapa? 2. Oke, berarti A-nya sama dengan 2. Lalu, yang di depan X adalah B. Nah, di sini, di contoh ini, di depan X itu 2. Berarti B-nya sama dengan 2. Nah, lanjut, yang nggak ada X-nya, yang nggak ada variabel X-nya, itu adalah minus 4. Berarti C sama dengan minus 4. Oke, jangan kekecoh gitu ya, karena, oh ini 4 aja Kak, gitu. Jadi kenapa nggak 4? Oh, enggak. Di sini karena ada minusnya. Kalau yang kita jabarin kan kayak gini ya, 2x kuadrat plus 2x gitu kan, plus negatif 4 gitu. Nah, ini kalau kita jabarin nih, kenapa dia C-nya itu negatif 4? Karena plus dengan minus itu kan menang minus. Makanya di sini kita hanya perlu tulis salah satu, yaitu minus gitu. Nah, jadi minus itu harus ikut, jangan nggak ikut. Oke, lanjut. Misalkan di sini x kuadrat, atau x kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini contoh kedua ya. Ini contoh ke satu. Nah, apa nih kira-kira A-nya? Nggak ada angkanya nih di sini nih. 0. Apa berapa gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada angka di depan, jangan ditulis A itu 0. Tapi 1. Karena 1 x kuadrat sini, satunya itu nggak perlu ditulis. Jadi, ya udah A-nya 1. Nah, B-nya sekarang. Ada nggak angka di depan X? Nggak ada kan? Di sini cuma ada negatif 1. Berarti B-nya itu sama dengan 0. Sedangkan C-nya itu, sorry, C-nya itu sama dengan negatif 1. Oke, sampai sini paham nggak? Oke, lanjut. Contoh ketiga, misalkan 2x kuadrat gitu ya.
negatif 4x sama dengan 0. Oke, udah paham nih yang di depan x kuadrat udah pasti A, berarti A-nya sama dengan yang di depan x itu negatif 4, berarti B-nya sama dengan negatif 4. Oke, setelah negatif 4 ada angka nggak? Selain 0 ini ya, jadi ada angka nggak? Nggak ada kan? Oke, berarti C-nya itu sama dengan 0. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, pemfaktoran persamaan kuadrat itu maksudnya adalah kita mencari akar dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, bisa disebut dengan nilai akar kalau nilai X yang ada di persamaan kuadrat itu bernilai 0. Contohnya, kita punya persamaan X kuadrat negatif 6X plus 8 sama dengan 0. Kita coba nih, Kanata mau coba masukin deh X-nya itu 1. Nah, berarti kan 1 dimasukin ke X, artinya gitu. Berarti X kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurangin 6 dikali 1, gitu kan, ditambah 8 sama dengan 6. Oke, 1 kuadrat itu 1 kali 1, berarti kan 1. Dikurangin 6 kali 1, itu 6 ditambah 8 sama dengan 0. Sekarang 1 kurang 6 negatif 5 ditambah 8 3. Berarti 3 sama dengan 0. Benar nggak nih 3 sama dengan 0? Enggak dong, salah ya. 3 kan bukan 0. Berarti ini bukan akar. Ini X sama dengan 1 itu bukan akar dari persamaan X kuadrat negatif 6X plus 8. Coba lagi misalkan Kanata mau coba X sama dengan negatif 2. Misalkan. Nah, berarti di sini Kanata masukin ya, sama kayak yang 1, berarti 2 kuadrat negatif 6 kali 2 ditambah 8 sama dengan 0. Oke, berarti 2 kuadrat, 2 kali 2, 4, kurang 6 kali 2, 12, ditambah 8, sama dengan 0. 4 dikurangin 12, itu negatif 8, ditambah 8. 0 kan, utang 8 dibayar 8, berarti 0 sama dengan 0. Nah, sama nggak nih? Sama kan? 0 sama dengan 0. Berarti 2 adalah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 8. Oke. Itu contohnya ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa pemfaktoran bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Oke. Nafas dulu ya. Nah, jadi kita mulai dari bentuk 1. Contohnya adalah, udah kan atau kasih contoh, itu 2x kuadrat gitu kan, plus 5x sama dengan 0. Nah, 2 ini kan sebagai A, 5 itu sebagai B. Oke. Berarti bentuk pertama itu AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Oke, udah sama ya. Sama bentuk contohnya. Nah, sekarang ini bentuk pertama itu yang nggak ada C-nya. Berarti bentuk pertama itu kalau C-nya sama dengan 0. Nah, gimana nih caranya pemfaktoran? Caranya adalah di sini kan X-nya
ada dua ya, X yang untuk A, ada X untuk B. Berarti X-nya kita taruh luar. Jadi di contoh ini X gitu kan, dalam kurung A, A-nya itu 2. Terus X, jadi diikutin aja bentuknya. Ditambah B, B-nya berapa? 5. Sama dengan 0. Gitu. Berarti pemfaktorannya berapa? Apa pemfaktorannya? Nah, ini bisa karena terbagi 2 gitu kan. X sama dengan 0, jadi X yang ini sama dengan 0. Yang ini, berarti yang kedua 2X plus 5 sama dengan, oke, plus 5-nya Kak pindahin ke ruas kanan. Dari ruas kiri ke ruas kanan. Berarti dia beda kan, apa namanya, dari plus menjadi negatif. Jadi 2X sama dengan negatif 5. Nah, X-nya sama dengan, gitu kan, negatif 5 per 2. Nah, yang satunya ya udah X sama dengan 0. Berarti akar persamaan kuadrat yang bisa kita dapat adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan minus 5 per 2. Oops, sorry. Nah, oke, jadi kalau kalian coba masukin 0 ke dalam persamaan ini, itu nanti hasilnya 0 sama dengan 0. Dan kalau kalian masukin minus 5 per 2 ke dalam persamaan 2x kuadrat plus 5x, nanti akan ketemunya 0. Seperti yang contoh di akar persamaan kuadrat tadi. Oke, sekarang lanjut ke bentuk kedua. Oke, ganti warna dulu ya. Kita lanjut ke bentuk kedua, yaitu x kuadrat negatif c sama dengan 0. Nah, di sini ada A-nya. A-nya ini 1 ya. A-nya 1, B-nya nggak ada, B-nya 0, ada C-nya. Nah, contohnya adalah x kuadrat negatif 9 sama dengan 0. Berarti di bentuk persamaan ini kan nggak ada A-nya ya, karena A-nya itu sama dengan 1. Jadi nggak perlu ditulis, kemudian C-nya itu di akar. Oke, berarti ini tinggal kita masukin aja, X plus, diikutin aja bentuknya, akar 9, dan X min akar 9, sama dengan 0. Nah, X akar 9. X plus. Akar 9 nih, akar 9 itu berapa? Akar 9 itu 3. Ini sama juga yang kedua. Akar 9-nya 3 kan berarti. Berarti X minus 3 sama dengan 0. Oke, berarti kita udah punya 2 akar. Berarti di sini X plus 3 gitu kan sama dengan 0. Yang satunya X min 3 sama dengan 0. Nah, ini Kak Nata mau cari X-nya, berarti kan 3-nya dipindah ke ruas kanan ya. Berubah tanda gitu kan. Setiap dipindah ruas kanan kan pasti berubah tanda. Jadi, plus, dari plus dipindah jadi negatif 3. Dari negatif dipindah jadi plus 3. Jadi kita udah dapat persamaan. Kita udah dapat akarnya. Ini tadi X sama dengan 3. Oke. Lanjut, bentuk ketiga. Itu bentuk persamaan biasa ya yang tadi kita sebagai contoh gitu kan. Di sini ada x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, berarti lengkap ya persamaannya ya. Oke, x plus q sama dengan 0. Wah, apa ini maksudnya nih? Ini maksudnya kita pecah ya. P dikali
Q sama dengan C. P plus Q sama dengan B. Oke, kita define dulu berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Oke, berarti dari contohnya itu X kuadrat plus 5X plus 6, gitu kan. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, gitu kan. Dan C-nya adalah 6. Oke, sekarang kita cari angka. Berarti berapa sih P dikali Q sama dengan 6? Sedangkan kalau P ditambah Q itu sama dengan 5. Berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 6? Berapa tambah berapa yang hasilnya 5? Gitu kan? Angkanya sama tapi. Oke. Misalkan mau coba deh berapa ya? Kalau 6 itu 1 kali 6. Oke, berarti 1 kali 6 itu sama dengan 6. Tapi 1 tambah 6 itu sama dengan 7. Dia bukan 5, berarti bukan 1 dan 6. Misalkan 2, 3. Oke, kita coba 2, 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Pas ya, berarti ya. 2 sama 3 ya. Nah, berarti bisa Kak Nata bilang P-nya itu dapat 2, Q-nya dapat 3. Berarti tinggal dimasukin aja ke persamaan ini. Berarti X plus 2. Itu kan X plus 3. Ini nggak cukup. Dengan 0. Nah, berarti kita dapat ya akarnya X plus 2 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0. Sama kayak tadi, kan mau cari X-nya. Berarti 2-nya dipindah ruas ke kanan, 3-nya juga dipindah ruas ke kanan. Berubah tanda, pasti jadi X sama dengan negatif 2. Nah, di sini X sama dengan negatif 3. Nah, dapat deh. Akarnya berarti minus 2 dan minus 3. Oke, lanjut ke bentuk keempat dan kelima. Sebenarnya sama aja. Oke, ini kayaknya sama ya. Oh ya, sorry. Ini sama nih bentuknya ternyata. Kita udah bahas tadi di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas ke bentuk keempat. Nah, di sini yang membedakan dari bentuk ketiga adalah cuman ini. Di sini tadi A-nya 1 ya. Di sini A-nya 1. Sedangkan di sini A-nya ada define gitu. Nah, sama A, AX kuadrat plus BX plus C bersamaannya lengkap gitu kan. Ada A, ada B, ada C. Nah, cuman yang jadi pembeda adalah gimana nih kalau A-nya lebih dari 1. Oke. Nah, di sini caranya adalah AX plus P, AX plus Q dibagi A semuanya sama dengan 0. Nah, kita dapat P kali Q-nya sama dengan A kali C, P plus Q-nya sama dengan B gitu ya. Oke. Oke, contohnya adalah 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita jabarin dulu, kita ikutin rumusnya. Di sini berarti A-nya itu 2, B-nya itu 7, C-nya itu 6. Nah, ini kita ikutin aja, berarti 2x plus P gitu kan. P-nya kan belum tahu nih. Dikali AX, sorry, A itu kan tadi 2 ya. A itu 2x plus Q dibagi 2.
Oke, jadi kita nyari sekarang P dan Q-nya. Berapa kali berapa? P kali Q sama dengan A kali C. Berarti 2 kali 6. Nah, berapa tambah berapa? Sama dengan 7. Sama dengan B. Nah, berarti 2 kali 6 itu 12. 12. Bisa nih, berapa kali berapa yang hasilnya 12, berapa tambah berapa yang hasilnya 7. Kayak 12 itu perkiraan bisa 12 kali 1, 2 kali 6, 3 kali 4, ya kan? Tapi kan nggak semuanya kalau misalkan ditambah itu hasilnya 7, kan 12 kali 1. Oke, itu 12 kali 1 itu hasilnya 12, tapi 12 tambah 1 berapa? 13 kan, bukan 7. Berarti itu pilihannya salah. Misalkan lagi, tadi 2 kali 6. 2 kali 6 itu sama dengan 12. Tapi 2 ditambah 6 itu 8. Oke, ada pilihan lagi itu 3 kali 4. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Nah, sedangkan 3 tambah 4, 7. Oh, berarti benar nih. Kalau 3 sama 4 hasilnya. Berarti kan P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 4. Oke, sampai sini paham ya? Berarti di sini udah dapat P dan Q-nya kita masukin 2X plus 3 eh, 2X plus 4 sama dengan 0. Oke, jadi gini, ini itu bisa aku tulis gini, 2X plus 3 per 2 gitu kan. Ini terus 2X plus 4 per 2. Nah, ini jadi 2X plus 3 itu masing-masing dibagi 2. Maksudnya adalah 2 dibagi 2 itu kan 1 ya. Berarti X plus 3 per 2. Nah, 3 per 2-nya biarin aja jadi pecahan. Oke. Nah, ini selanjutnya 2X plus 4 dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 itu X. 2 bagi 2 itu 1, sorry. 2 bagi 2 itu 1. Nah, ini berarti kan 1 X gitu kan. Plus 4 bagi 2 itu 2. Nah, sama dengan 0. Oke, aduh jelek banget tulisannya ini aku rapiin sebentar. Oke, udah dapet ya persamaannya ya. Udah dapet akarnya. Oke, jadi bisa dong kita bagi dua lagi. eh kita jabarin keduanya. X plus 3 per 2 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Berarti kan mau cari X-nya nih. Tinggal dipindah ruas kayak tadi. Berubah tanda jadi negatif. Dari plus diubah jadi negatif. Nah, di sini juga 2 dipindah ruas kanan berubah tanda dari plus jadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 2. Oke, udah dapet akarnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Untuk materi selanjutnya bakal aku bahas di channel video